Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dadan MAG, sebelumnya kami mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih telah berkenan untuk kami wawancarai perihal kepentingan penugasan mata kuliah PAI yang bertemakan kemampuan membaca Al-Quran umat Islam. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama yang akan diajukan oleh saudari Dea Putri Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Langsung saja pada pertanyaannya, Pak. Al-Quran kan termasuk salah satu hal yang harus diyakini oleh umat Islam. Lalu bagaimana kondisi keyakinan umat Islam terhadap Al-Quran menurut pandangan Bapak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa UPI PGSD yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjawab beberapa masalah yang menjadi tugas dari mata kuliah PAI. Pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kita bisa memahami Al-Quran dari pengertian dalam bahasa Arab bahwa Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasilati Jibril al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran adalah firman Allah yang diberikan atau diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan dipandang beribadah bagi yang membacanya. Sehingga dari pengertian itu kita memahami, bahkan umat Islam di dunia meyakini bahwa Al-Quran itu dipandang ibadah ketika dibacanya. Nah, dengan keyakinan itu, maka umat Islam di dunia harus meyakini Al-Quran sebagai aturan Allah. Bahkan dalam konsep rukun iman, kita bisa mengetahui bahwa salah satu rukun iman adalah iman kepada kitab Allah. Kitab Allah kan banyak ya. Yang tersirat itu yang wajib kita ketahui ada 4. Nah, sebagai umat Islam, umat terakhir, kita berkeyakinan bahwa kitab yang harus kita yakini, yang harus kita patuhi, harus kita pelajari dan kita amalkan adalah Al-Quran. Dan kondisi ini, realita ini di kalangan umat Islam di dunia dan wabil khusus di Indonesia, mereka meyakini bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab Allah yang harus diyakini, dan termasuk hukumnya kafir apabila umat Islam tidak meyakini Al-Quran. Nah, sehingga dengan keyakinan seperti itu, bisa atau tidak bisa membaca Al-Quran di kalangan umat Islam di dunia. Nah, kita bisa persentasekan bahwa umat Islam seluruhnya hampir meyakini Al-Quran sebagai kitab Allah, walaupun tanda kutip antara bisa membaca ataupun tidak bisa membaca. Tapi keyakinan mereka kepada Al-Quran ya harus gitu, karena tadi itu. Jadi dipandang mereka kafir ketika tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab Allah. Kita juga bisa mengetahui dari beberapa rentetan ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah kan dari ayat kedua, itu kan disebutkan dari ayat pertamanya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran adalah kitab Allah yang menjadi petunjuk, dan petunjuk tersebut kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah memberikan ciri-ciri dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun.
Kemudian di ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila mir rabbik. Jadi mereka adalah orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang meyakini kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya dan juga meyakini Al-Quran adalah sebagai kitab Allah. Nah, dengan konsep itu maka dipandang tidak beriman bagi umat Islam yang tidak meyakini Al-Quran. Jadi saya yakin dengan kondisi umat Islam di Indonesia, mereka hampir 100% meyakini Al-Quran sebagai kitab Allah. Walaupun tadi itu ya, antara bisa membaca ataupun tidak bisa membaca. Itu barangkali yang saya pahami dari kondisi umat Islam di Indonesia. Barangkali itu untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua yang akan diajukan oleh saudari Zihan Astia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya, sudah kita ketahui bahwa pendidikan itu didapatkan di mana saja. Lalu bagaimana praktik membaca Al-Quran pada bidang pendidikan, yakni pada pendidikan formal dan pesantren? Terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya kurang jelas ya karena ada yang diaktifkan itunya mic-nya. Barangkali bisa diulang. Mau diulang pertanyaannya? Silakan yang pertanyaan tadi. Sudah kita ketahui bahwa pendidikan itu didapatkan di mana saja. Lalu bagaimana praktik membaca Al-Quran pada bidang pendidikan, yakni pada pendidikan formal dan pesantren? Iya, sudah kedengaran barusan. Jadi kita meyakini bahwa belajar, nah itu pun kan dalam Al-Quran sudah jelas ya. Ketika wahyu pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu dalam surat Al-Alaq kan Allah berfirman di ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu kan perintah membaca. Kan asalnya walaupun dari kalimatnya, kalimat Iqra membaca. Nah dari situ dipahami bahwa bukan hanya membaca, karena bagaimana mungkin orang bisa memahami, mengamalkan dari salah satu konsep Al-Quran kalau hanya membaca saja, apalagi di Indonesia kan kita paham bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Nah sehingga dipelajarilah Al-Quran dari bahasa Arab itu kepada teknis yaitu terjemah minal lughah Arabiyah kepada bahasa Indonesia. Bahkan di dunia pun diterjemahkan Al-Quran itu dengan bahasa masing-masing sehingga mereka dapat memahami Al-Quran. Dari situ, dari rentetan ayat Al-Quran ataupun dari pertama Allah menurunkan surat Al-Alaq, membaca, kita turunkan kepada perintah berikutnya bahwa ternyata belajar membaca itu diawali dari keluarga dulu. Nah, dari keluarga anak belajar membaca, belajar berbicara, dan belajar berkomunikasi. Kemudian turun kepada teknik berikutnya, sehingga di sekolah ketika anak mulai masuk bangku SD gitu ya, itu sudah diajarkan membaca. Membaca dalam arti kata kalau di sekolah-sekolah umum kan belajar membaca kalistung istilahnya. Tapi kalau di pendidikan yang lain, misalnya yang berbasis madrasah misalnya atau berbasis Islam, itu kan belajar membaca dari mulai membaca Al-Quran. Nah itu dengan teknik-teknik yang beraneka ragam. Ada yang metode dalam membaca Al-Quran itu adalah dengan metode lihat, baca. Nah sekarang terkenal dengan metode Iqra itu ya. Jadi anak-anak dari sedini mungkin mereka bisa belajar membaca Al-Quran. Ini yang terjadi sekarang di Indonesia gitu, dan juga mungkin di beberapa negara bahwa belajar Al-Quran itu atau membaca Al-Quran itu mulai diajarkan kepada anak-anak dari mulai kecil. Bahkan dulu seketika masih di bangku kuliah,
pernah melihat atau menonton seorang anak dari Iran kalau tidak salah itu usia 6 tahun sudah hafal Quran. Jadi proses membaca Al-Qurannya ketika ditanyakan kepada orang tuanya itu dari usia 4 tahun bahkan 3 tahun orang tuanya sudah mengajarkan kepada anak tersebut membaca Al-Quran gitu. Jadi mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah perlu dibaca dan wajib dibaca serta diamalkan. Ini di Indonesia juga alhamdulillah kita bisa melihat dari mulai bermunculannya taman pendidikan Al-Quran, dari mulai RA, Raudatul Atfal istilahnya. Jadi bukan hanya anak itu bermain, kemudian juga istilahnya berkomunikasi dengan orang lain, mereka pun atau anak-anak pun diajarkan bagaimana belajar Al-Quran dari mulai Iqra 1, kemudian Iqra 2 sampai bisa tamat di Iqra 6 dan kesananya mungkin bisa tamat sampai di belajar Al-Quran. Ini yang terjadi di pendidikan yang formal maupun non formal. Dan tentunya untuk belajar Al-Quran itu kan bukan hanya di pendidikan formal di sekolah ataupun di pesantren. Nah, di pendidikan yang istilahnya non formal di keluarga, di masyarakat, ini juga perlu ditanamkan pendidikan Al-Quran. Maka perhatian orang tua ya, antara ibu, kemudian ayah, mengajarkan kepada anaknya untuk membaca Al-Quran. Apalagi dalam sebuah hadis disebutkan zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Jadi kan kalau anak kan tidak langsung bisa baca Al-Quran, ini kan secara bertahap. Mereka belajar Iqra 1 kan dari mulai pengenalan huruf hijaiyah. Nah itu diajarkan oleh orang tua itu kepada anaknya. Jadi kan kalau kita hanya mengandalkan pendidikan formal di sekolah, apalagi di SD kan, anak-anak belajar pendidikan agama hanya 2 jam atau 3 jam. Kalau di pesantren juga mungkin kan tidak selamanya mereka tinggal di pesantren, istilahnya tidak terus belajar Al-Quran. Karena anak-anak yang istilahnya di bawah usia 6 tahun ataupun 7 tahun kan belajar Al-Quran kan terbatas ya, harus diantar oleh anak yang mungkin bisa pesantren. Kecuali kalau sudah tamat SD misalnya anak kan belajar pesantren. Jadi selama ini untuk mengembangkan proses membaca Al-Quran baik di lembaga formal maupun non formal ataupun informal itu sudah sangat berjalan gitu. Karena karena mereka punya keyakinan bahwa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah merupakan ibadah yang sangat terbaik. Rasulullah pernah mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga nanti kalian yang sekarang kuliah di pendidikan guru SD kan juga dilatih untuk bagaimana mengajarkan Al-Quran. Karena kalau kita lihat kan pendidikan agama itu kan dengan durasi waktu yang sangat sedikit sekali kan, bagaimana seorang guru nanti mendesain pembelajaran dari mulai mengenalkan huruf hijaiyah, kemudian juga cara membacanya kepada anak-anak itu. Jadi selama ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah untuk proses belajar Al-Quran dari mulai membaca yang istilahnya membaca dari Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6 itu sudah berjalan ya. Baik di pendidikan formal di sekolah, kemudian di pesantren dan juga di masyarakat. Dan perlu diteruskan gitu. Tradisi ini tradisi baik gitu. Jadi setiap yang istilahnya baik harus kita teruskan karena berdampak baik juga. Bahkan orang yang memasyarakatkan Al-Quran itu dalam hadis termasuk pelopor, dan setiap pelopor kebaikan mendapatkan pahala 10 kali lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruskanlah gitu ya tradisi ini, yang juga dibantu oleh para mahasiswa di beberapa perguruan tinggi untuk memasyarakatkan Al-Quran supaya terus dipelajari dan dikembangkan di masyarakat. Jadi itu yang sudah berjalan, alhamdulillah kita bersyukur sudah berjalan saat ini. Itu barangkali. Baik, selanjutnya masuk ke pertanyaan yang terakhir yang akan diajukan oleh saudari Lira Maulida. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Bapak, sebelumnya izin bertanya,
apa yang menjadi standar kemampuan membaca Al-Quran pada masyarakat umat Islam? Oh ya, terima kasih atas pertanyaan ketiga. Kita bisa mengukur dari istilahnya keberhasilan untuk memasyarakatkan membaca Al-Quran, dan juga istilahnya kan ada di program pemerintah itu adalah memberantas buta huruf Al-Quran. Nah, selama ini kebetulan saya dulu ketika masih muda itu sering aktif ya mengikuti acara musabaqah tilawatil Quran atau MTQ di beberapa tempat. Nah, jadi kita bisa mengukur di mana nih kemampuan masyarakat Indonesia untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau kita melihat kan ada yang disebut dengan cabang dalam musabaqah itu adalah murattal. Jadi murattal itu siswa ataupun anak-anak yang belajar Al-Quran dengan cukup membaca bagus gitu. Jadi mulai mereka mengenal apa itu makharijul huruf, makhraj yang terdapat dalam huruf hijaiyah, pengucapannya harus bagus, pengucapannya harus pas, pengucapannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah makharijul huruf. Sehingga di kalangan masyarakat itu dari mulai mereka mengenal huruf hijaiyah itu, karena berbeda kan antara huruf hijaiyah dengan huruf alfabet bahasa Indonesia. Kalau kita kan dalam alfabet bahasa Indonesia mungkin tidak ada yang disebut dengan istilahnya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, huruf yang keluar dari lidah gitu kan, berbeda. Tapi dalam huruf hijaiyah, dalam huruf bahasa Arab kan huruf Al-Quran itu berbeda. Sehingga pengucapannya ketika salah diucapkan maka maknanya pun pasti berbeda gitu. Jadi untuk standar di murattal itu cukup sampai situ, anak bisa belajar mengenal huruf hijaiyah, mengucapkan dengan bagus, dan mungkin juga nanti dengan lantunan-lantunan murattal yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Karena yang paling bagus kan Rasulullah ketika di zaman Rasul ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud kan. Itu ketika dia membaca Al-Quran itu dengan suara yang bagus gitu, murattalnya bagus. Jadi yang disebut dengan murattal atau tahsinul Qur'annya itu sangat bagus. Jadi ini untuk standar di musabaqah, dan alhamdulillah di masyarakat kan walaupun tidak dimusabaqahkan, tidak diperlombakan, masyarakat sudah mulai itu mereka membaca Al-Quran dengan istilahnya pengucapan huruf hijaiyahnya yang bagus. Kemudian membaca Al-Quran juga bukan hanya hurufnya itu kan, dari makharijul huruf ditunjang dengan hukum berikutnya adalah tajwidnya. Dari mulai mereka mengenal apa itu hukum nun mati, kemudian hukum mim mati, kemudian hukum membaca ro, kemudian membaca istilahnya alif lam, tajwid dan lain-lainnya, mad, maaf. Itu juga mereka diajarkan. Jadi standar yang tadi dari murattal itu sudah sangat bagus ya, dari konsep dia mengenal huruf, kemudian yang disebut dengan ahkamul hurufnya. Jadi membaca hurufnya, membaca pengucapan kalimatnya sudah bagus. Kemudian berikutnya ditingkatkan dengan cara-cara yang lebih bagus lagi dengan mujawwad. Mujawwad itu adalah membaca Al-Quran dengan irama-irama yang diajarkan dalam tahsinul Quran. Jadi selama ini di masyarakat ya kita bisa mengukur gitu ya, kemampuan masyarakat itu ada yang biasa saja membaca Al-Quran, ada yang sudah bagus, kemudian ada yang bisa memahami dan mempraktikkan Al-Quran dengan irama-irama dalam ya, atau yang dianjurkan dalam contoh-contoh untuk membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita bisa mengukur dari persentase masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya. Kalau kita lihat misalnya di forum misalnya pengajian anak-anak kan kita bisa mengukur ini tarafnya anak baru membaca, cukup bisa membaca, kemudian ada yang sudah bagus, ada yang sudah istimewa kita membaca Al-Qurannya kan macam-macam. Sehingga kalau di MTS ya atau di madrasah sanawiyah atau di sekolah-sekolah umum kan juga bisa diukur gitu kemampuan anak yang membaca Al-Quran itu. Sehingga nanti bagi guru yang mengajarkan BTQ baca tulis Quran kan nanti bisa mengembangkan ke arah mana anak itu dibawa gitu. Jadi kalau dilihat dari persentasenya ya alhamdulillah ya, di beberapa
madrasah ataupun di beberapa sekolah itu untuk mengembangkan baca Al-Quran itu sudah bagus. Dari mulai mereka mengenal huruf, membaca, sampai bisa memahami. Karena kan kita istilahnya dalam Al-Quran itu kan bukan hanya membaca ya. Jadi pertama kita harus belajar, kemudian kedua adalah membaca, kemudian setelah membaca adalah membaca dengan bagus, baik dengan murattal ataupun mujawad, kemudian yang ketiga kita bisa menerjemahkan Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca huruf Arabnya kan. Di kita kalau di masyarakat umum kan kalau menjelang bulan Ramadan kan yang terjadi apa? Pemikiran masyarakat 30 hari wajib tadarus baca Al-Quran kan begitu. Jadi tidak pernah istilahnya harus memahami Al-Quran, cukup saja membaca. Itu kan pemahaman dulu bagus sebetulnya, tapi perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi kalau mereka sudah tadarus 30 hari, kesananya bulan Syawalnya atau 11 bulan yang akan datangnya nggak boleh berhenti gitu, karena yang namanya Al-Quran kan begitu, walaupun hanya sedikit kita baca istilahnya khairul a'mal adwamuha wa in qalla, karena sebaik-baik perbuatan itu walaupun sedikit tapi dia rutin, kontinu dilaksanakan setiap hari itu bagus. Itu bukan hanya 1 bulan tamat Quran udah libur 11 bulan, kan itu yang terjadi gitu. Padahal kita mengharapkan dari tadarus Al-Quran atau qiraatul Quran itu terus berjalan, karena yang tadi saya bilang ya, hiasi rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Jadi setiap hari kalau bisa itu ya, dan diusahakan untuk tidak lupa sehari semalam itu minimal kita 1 kali baca Al-Quran. Jadi karena Al-Quran akan menghiasi hati kita gitu ya. Jadi teruslah membaca Al-Quran supaya hati kita istilahnya lebih terang, hati kita lebih jernih ya. Karena orang yang membaca Al-Quran kan begitu. Jadi tadi itu prosesnya, membaca kemudian dia memahami. Nah, jadi bukan hanya di bulan Ramadan, ya terus membaca itu 11 bulan yang akan datang kita kembangkan untuk selalu membaca Al-Quran dan memasyarakatkan Al-Quran. Jadi persentasenya kalau kita lihat kan ya mungkin 50% yang membaca Al-Quran, kemudian bisa diukur 30% yang memahami, dan mungkin yang mengamalkan Al-Quran kan masih sedikit jadi masyarakat Indonesia itu. Itu barangkali untuk yang istilahnya yang pertanyaan yang ketiga tadi. Terima kasih kepada Bapak Dadan dan kepada para penanya yang telah berpartisipasi pada sesi wawancara kali ini. Mungkin yang dapat kita simpulkan dari sesi wawancara kali ini yakni yang pertama ada kondisi keyakinan umat Islam terhadap Al-Quran tentunya jika dipresentasikan ada tentunya 100%, karena kalau tidak yakin pada Al-Quran dapat disebut dengan kafir. Kemudian harus digarisbawahi bahwa tidak semua yang meyakini Al-Quran itu mampu juga dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua ada hadis Nabi yang dapat kita petik dari wawancara kali ini, yakni sebaik-baik dari kalian adalah yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Kemudian kemampuan membaca Al-Quran di Indonesia sendiri sudah cukup bagus. Dan ada satu pesan yang dapat kita jadikan pedoman, yakni hiasi rumah kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Mungkin telah berakhir sudah wawancara pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Dadan yang telah bersedia untuk kami wawancarai. Dan terima kasih juga telah berbagi pengalaman serta ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk bekal kehidupan kami ke depannya. Sekali lagi mohon maaf telah mengganggu waktunya, dan mohon maaf juga jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon maaf Bapak, sesi dokumentasi. Oh iya, mangga. Mangga dimulai. Silakan. Dihitung mulai 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya. Saya izin lab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.